warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Seni Maulana Malik Malang. Saya bernama Jumat Masetio dan teman saya Galang Marsaji dari kelas B angkatan 2024 akan merekam dan menyampaikan tentang situs monumen Tugu Malagan Mendalan. Untuk selanjutnya, yuk kita simak videonya. Berbicara mengenai monumen, tentu saja tidak terlepas dari sejarah berdirinya monumen tersebut. Demikian juga Monumen Palagan Mendalan yang memiliki cerita masa lalunya sendiri. Namun, cerita ini diperoleh dari cerita lisan maupun cerita tertulis dari tokoh-tokoh yang berada di sekitar. Monumen Palagan Mendalan terletak di Desa Sumber-Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Tokoh di balik monumen tersebut ialah Kapten Sudirto. Ia dipanggil dengan nama lengkap, yakni Letu Anumerta Sudirto. Beliau merupakan salah satu dari 5 pahlawan yang tergabung dalam Kompi Sumadi di Batalion Sunandar pada bulan Desember tahun 1948, yang ditugaskan untuk menghancurkan PLTA Mendalan yang akan dikuasai Belanda dan melindunginya dari serangan-serangan Belanda. Pada bulan Desember tahun 1948, pasukan Belanda sudah sampai di wilayah Malang Barat. Mengetahui hal itu, Kompi Sumardi memerintahkan Letna Sudiarto dan Martawi bersama pasukannya untuk menghadang Belanda di Desa Klangon. Pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Letna Sudiarto berlangsung sekitar 2 jam lamanya. Kemudian, pertempuran dilanjutkan pada tanggal 21 Desember 1948 di Dusun Mendalan, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, untuk melindungi PLTA Mendalan. Di dalam pertempuran tersebut, pasukan Letnan Sudirto berhasil menyusul ke PLTA Mendalan. Dengan senjata seadanya berupa pedang dan bambu runcing, mereka harus berperang lagi melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van de Vries yang melakukan penyerangan melalui jalur darat dan juga serangan dari udara. Pasukan Belanda yang dilengkapi pesawat Mustang pun meluncurkan serangan dengan menjatuhkan bom dari udara. Akibat serangan tersebut, banyak pahlawan Indonesia yang gugur, termasuk Letnan Sudirto yang tertembak oleh pasukan Belanda di saat menjaga PLTA Mendalan. Pasukan yang gugur ada sebanyak 77 korban jiwa, ucap saksi mata pada kejadian perang. Pada awalnya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau yang disingkat dengan AMPI Kabupaten Malang mengusulkan pembangunan monumen patung Letu Anumerta Sudirto. Di monumen tersebut juga terdapat relief dan prasasti yang menggambarkan pertempuran di Dusun Mendalan. Monumen Palagan Mendalan diresmikan oleh Pangdam Brawijaya Maijen TNI Murugito pada 26 Mei 1982. Saat ini, perawatan monumen dilakukan secara sukarela. Salah satu relawan mengaku semua biaya perawatan didapatkan secara mandiri. Dana pencatatan ulang di tahun 2022 didapatkan dengan cara menjual kaos, meminta sumbangan ke komunitas, dan door-to-door ke rumah warga. Pengecatan dilakukan untuk mengambilkan warna patung seperti pertama kali diresmikan, ucap Taat Iwanes.
Baik, sekarang saya bersama narasumber sebagai warga masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Lampung. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari Desa Tajo, Banjarjangatan, Kabupaten Malang. Mungkin kalau event-event itu setiap hari pahlawan saja, Mas. Kalau di hari lain tidak ada. Terus bagaimana Mas sebagai warga masyarakat sekitar sini ya dalam mengenang monumen Pala Kendalan ini? Menurut saya untuk mengenang, kita dapat menghadiri acara-acara pahlawan atau menghadiri tugu-tugu, lalu diabadikan di sosial media agar tetap terjaga kelestariannya dan tetap terjaga namanya sebagai pahlawan Indonesia. Semenjak diresmikan pada tanggal 26 Mei tahun 1982, monumen ini terlihat sepi pengunjung. Bisa kita lihat, keadaan monumen yang gagah menjulang sekarang dipenuhi dengan rumput liar. Dari keindahannya saja, monumen ini sangat terganggu dengan adanya rumput liar yang ada di sekitaran monumen. Tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setiap tahunnya monumen ini dibersihkan oleh komunitas-komunitas yang ada di daerah Ngantang dan sekitarnya menjelang perayaan 17 Agustus. Semoga penyampaian kami tentang monumen ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan juga saya pribadi. Kesan saya terhadap monumen ini adalah jangan lupakan sejarahmu dan jangan biarkan ikon sejarahmu hanya berdiri tegap tanpa kamu mengetahui siapa sosok di baliknya. Saya sebagai editor pamit undur diri. Buah markisa asam rasanya. Ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.